قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. Dikatakan oleh Syekh Musa Al-Hajjawi rahimahullah dalam kitab Zat Al-Mustaqni' wa yahrumu 'alal muhdithi massul mushafi wassalatu, diharamkan atas orang yang berhadas memegang mushaf dan salat. Megang mushaf haram pada orang yang berhadas, megangnya saja haram, ya. Kemudian salat. Namun kita akan lebih dalam membahas ini karena para ahli fiqih, ya jemaah, mereka tidaklah menyebutkan suatu hukum atau merilis suatu matan atau tulisan fiqih seperti ini, melainkan telah terjadi pertimbangan sebelumnya dari dalil-dalil, ya. Dan yang kita pelajari baik di pagi hari Kamis atau Jumat atau di Maghrib sejatinya adalah matan fiqih. Sejatinya adalah matan fiqih. Jadi yang menjadi suatu isu belakangan ini di media sosial tentang mempelajari di antara ahli sunnah mulai mempelajari matan fiqih, itu yang kita lakukan selama ini. Persis, exactly itu yang kita lakukan selama ini. Mempelajari matan-matan fiqih madhab. Tapi kita pakai fiqih madhab Hanbali, Imam Ahmad bin Hanbal dan para ulama Hanabilah. Ya, bahkan 5 matan fiqih, 5 kitab yang kita pelajari di Masjid Muhsin ini. Ya, di hari Ahad sore kitab Al-Muqni' karya Ibnu Qudamah. Di hari Kamis Zatul Mustaqni' karya Musa Al-Hajjawi atau kitab Ar-Rawd Al-Murbi' karya Syekh Mansur Al-Buhuti rahimahumullah. Dan hari Jumat pun juga matan fiqih, yakni kitab Al-Kafi karya Ibnu Qudamah juga, dan kitab Muntahal Iradat karya Ibnu Najjar Al-Futuhi rahimahumullah jami'an. Artinya kita menjelaskan lafal-lafal yang beliau-beliau sebutkan di kitab, dan kita juga menjelaskan dalil, ya, sehingga tidak ada ketertabrakan antara mempelajari fikih mazhab tertentu dengan mengetahui dalilnya, dan itu sudah terbukti, ya. Sebagaimana kita akan bahas ini, wayah kata Syekh Musa Al-Hajjawi, wayahrumu al-muhdithi massul mushafi wassalatu, diharamkan atas orang yang berhadas memegang mushaf dan salat. Kita akan mempelajari tentang siapa itu muhdits, al-muhdits, orang yang berhadas. Kemudian apa itu mushaf? Kemudian perbedaan pendapat di antara ulama mengenai hal ini, juga hujah mereka dan dalil mereka. Pertama, masalah haram. Jelas haram, kita tahu haram itu berarti enggak boleh. Beda dengan makruh. Haram itu tidak boleh, beda dengan makruh. Kalau misalnya seorang sahabat berkata, Nabi SAW melarang saya untuk menggunakan cincin di jari telunjuk dan jari tengah. Ya, dilarang oleh Rasulullah SAW terhadap sahabat itu. Nah, para ulama mereka membahas hadis itu, hadis ini barusan, dan mereka menyatakan bahwa hukumnya makruh. Artinya larangan tidak semuanya menjadi haram. Ada yang
ditelaah oleh ulama ini makruh, tidak sampai haram. Yang diartikan makruh karahiyat tanzih, tidak sampai haram, sehingga orang yang melakukannya itu tidak berdosa. Misalnya laki-laki pakai cincin di sini atau di sini, itu tidak berdosa bagi laki-laki karena tidak haram. Berbeda dengan jika itu haram, bukan makruh. Maka haram di sini melakukannya dengan sengaja berdosa. Melakukannya dengan sengaja berdosa. Seperti memegang mushaf ini dalam keadaan berhadas. Taib. Lalu berhadas itu apa? Apa itu berhadas? Berhadas adalah orang yang pada dirinya ada sifat. Yang mana sifat itu mencegah keabsahan salat, tawaf, dan menjadi larangan untuk beberapa hal seperti memegang mushaf. Hadas adalah suatu sifat yang terwujud pada badan secara makna. Jadi hadas itu sifat pada badan antum gitu. Yang tidak terwujud secara penampakan tapi secara makna ada. Makanya orang yang berhadas baik kecil maupun besar enggak kelihatan. Inilah bedanya dengan najis. Najis kerap kali bukan sifatnya, tetapi bendanya najis kita. Maka kalau ada misalnya tinjak kucing, kotoran kucing, najis, ya najis. Kelihatan enggak? Kelihatan. Baunya juga kecium. Nah ini najis. Hadas bukan? Enggak, dia bukan hadas. Hadas itu ada pada badan manusia. Terwujudnya secara maknawi. Dan keberadaan hadas ini mencegah kita dari keabsahan sholat atau tawaf di sekitar Ka'bah atau melarang untuk memegang mushaf. Ada hadas kecil, ada hadas besar. Dan yang maksud dia berhadas di sini hadas kecil maupun besar, enggak boleh megang mushaf. Hadas kecil di antara contohnya kentut. Berarti praktiknya ketika antum megang mushaf, lagi baca Quran, kemudian kentut, maka sudah tidak boleh lagi memegang mushaf. Prakteknya gitu. Ya. Atau tadi habis kencing, atau habis BAB, itu berhadas. Kemudian antum mau megang mushaf, enggak boleh. Itu praktiknya. Ya. Atau antum tidur nyenyak, pulas. Bangun tidur enggak boleh megang mushaf. Gitu. Atau antum habis makan daging unta, karena daging unta menurut mazhab Hanbali membatalkan wudu. Setelah makan daging unta, ya jangan megang mushaf sebelum antum wudu. Gitu kan. Atau hadas besar, maka lebih-lebih. Kalau hadas kecil aja kemudian dilarang untuk memegang mushaf, apalagi hadas besar. Ya hadas besar, misalnya habis jima enggak boleh megang mushaf. Dalam keadaan haid perempuan enggak boleh megang mushaf. Dalam keadaan nifas perempuan enggak boleh megang mushaf. Ya. Dan juga sebagian ulama mengatakan dalam keadaan perempuan beristihadah, tidak haid tapi darah kotor, dianggap berhadas. Oleh sebagian ulama tidak boleh megang mushaf. Tapi ini berhadas. Beda halnya dengan orang bernajis. Bernajis atau ada najis pada tubuh atau ada pada pakaiannya, tidak melazimkan hukum ini. Ya, ini bedanya. Misal apa? Misal tempat duduk antum bernajis, ada najisnya. Misal dikencingin bayi, misal najis tuh. Baik najis memang masih kelihatan rembesannya, bekas kelihatan nih. Ini najis. Atau memang sudah kering tapi baunya masih ada. Ini najis hukmi namanya. Al-muhim yang penting tempat ini najis nih. Antum duduk di situ. Terus megang, antum duduk dalam keadaan
sudah bersih, tidak berhadas. Lalu antum baca mushaf, megang mushaf, pertanyaan ana, boleh atau tidak? Nah itu. Coba gambarin tempat yang antum dudukin najis. Tapi antum habis wudu gitu loh. Duduk di tempat itu, terus megang mushaf, baca Quran, pertanyaannya boleh atau tidak gitu loh. Megang mushaf dalam kondisi tempat yang antum dudukin itu najis. Ayo, gimana jawabannya jemaah? Pagi-pagi harus muter otak dikit, mumpung Jumat. Nanti pas Jumatan tidur, gitu. Jawabannya boleh. Karena yang terlarang ini megang mushaf bagi orang yang berhadas. Sementara saat itu antum tidak berhadas. Cuman tempatnya aja najis. Tapi kalau antum naruh mushaf di tempat najis boleh atau tidak? Nah ini gak boleh. Naruh mushaf di tempat najis gak boleh. Tapi megang mushaf dan antum sedang ada di tempat najis, megang mushafnya loh, ya boleh. Selama antum tidak berhadas. Ya. Atau kategori lain nih misalnya. Celana antum kena tai kucing misalnya. Terus antum pengen bebenah, tapi ini celana masih kena tadi bekas tai kucing. Boleh enggak antum mindahin mushaf dari tempat ini ke tempat lainnya? Megang mushaf gini, boleh enggak? Boleh. Karena apa? Antum enggak berhadas, tapi ada najis di sini, itu enggak ada kaitannya dengan mushaf. Gimana, paham enggak sini? Karena terkena najis tidak menjadikan kita berhadas. Ini kaidah penting. Banyak orang enggak paham. Dikiranya orang kok kena najis harus wudu. Enggak, cuci aja bagian kena najis. Ya. Kalau bahkan antum dalam keadaan wudu baik-baik udah jalan ke masjid, qadarullah kemudian ada klakson mobil, antum jalan di dekat septic tank yang terbuka, ya. Tiba-tiba ada klakson mobil, antum kaget, jatuh berguling-guling ke septic tank. Sehingga seberapa badan itu kecebur dengan septic, bukan antum lah, insyaallah ikhwan lain lah gitu. Nah, bangkit kemudian antum ke atas dalam keadaan berlumuran dengan najis. Pertanyaan ana, apakah antum berhadas ketika itu? Enggak batal wudu antum. Enggak batal. Terus tetap gitu kemuhsinin untuk sholat gitu. Nah ini bahlul juga ini bapaknya. Dia tidak berhadas tapi bernajis. Artinya wajib mencuci seluruh bagian ini sampai hilang baunya. Tapi wajib enggak mandi habis itu? Wajib wudu enggak habis itu? Enggak wajib wudu. Karena apa? Karena dia tidak berhadas, masih suci secara sifat dirinya. Tapi untuk tubuhnya ini yang berlumuran dengan najis ini harus dihilangkan najis, itu bedanya cuma. Ya. Jadi yang terlarang di sini orang yang berhadas untuk memegang mushaf. Jadi hadas itu ada hadas kecil, ada hadas besar. Orang yang berhadas kecil aja enggak boleh megang mushaf menurut jumhur ulama, apalagi yang berhadas besar. Oke. Jadi haram atas orang berhadas untuk memegang mushaf. Nanti kita sebutkan khilafiyah masalah ini. Kemudian al-mushaf. Al-mushaf. Kalau misalnya kata Syekh Utsaimin rahimahullah, ini untuk mengetahui apa sih mushaf yang dimaksud sehingga kita enggak boleh megang itu ketika berhadas. Ini juga penting untuk difahami. Apakah mushaf yang dimaksud mushaf secara istilah penerbit dengan tulis ini mushaf Al-Quran, atau kita harus mengenal mushaf secara makna hakikinya? Maka kata beliau rahimahullah, al-mushafu ma kutiba fihi al-Qur'anu sawa'un kana kamilan aw ghayra kamilin hatta walau ayatan wahidatan kutibat, hatta walau ayatan wahidatan kutibat fi warqatin walam yakun ma'aha ghairaha
Walam yakun ma'aha ghairuha. Fa hukmuha hukm mushaf. Lihat di sini mushaf adalah, diperhatikan baik-baik, mushaf adalah apa yang padanya ditulis Al-Qur'an. Apa yang padanya ditulis Al-Qur'an. Itu simpelnya itu apa yang padanya ditulis Al-Qur'an. Tapi maksudnya pada tempat itu atau pada lembar itu ditulis Al-Qur'an full gitu loh. Memang Al-Qur'an doang ditulis. Sawa'un kana kamilan aw ghair kamil. Baik sempurna penulisannya atau tidak sempurna. Maksudnya tidak sempurna apa? Ditulis surat Luqman di buku tersebut yang tadi dibaca oleh imam kita. Tapi cuma satu halaman tok, enggak sampai semuanya. Ini kan berarti enggak sempurna nulis surat Luqmannya. Tapi ini satu lembar, ya, satu lembar waraqah. Satu lembar satu halaman nih. Ini isi Al-Qur'an semua. Atau satu lembar 2 halaman Al-Qur'an semua. Surat Luqman ayat 1 sampai ayat berapa gitu. Satu lembar tok ini kita mungkin nyebutnya satu lembar. Tapi secara hakiki ini adalah mushaf. Ini adalah mushaf. Oke. Kamil atau ghair kamil, sempurna atau tidak sempurna. Kenapa? Karena ya jangankan 114 surat. Satu surat aja enggak sempurna, tetapi tetap ini semuanya adalah ayat Allah. Maka ini mushaf. Ya. Atau misal ada sobekan mushaf. Nah, ini. Ya, karena saking lamanya itu mushaf misalnya, atau saking sering dipakai atau dirobek oleh bocil. Seret gitu. Satu carik lembar gitu. Kita bilang ini mushaf enggak? Ini mushaf hukumnya. Ini hukumnya mushaf. Gitu. Nah, ini penting untuk paham. Nanti kita di rumah kadang-kadang punya anak kecil ngerobek, apa dulu yang robek? Mushaf atau buku biasa? Ternyata dia qadarullah ngerobek mushaf. Ya, anak kecil lama juga gitu. Maka carikan sobekan ini hukumnya hukum mushaf. Walaupun enggak sempurna satu buku itu enggak, cuman satu kertas aja. Tapi kan isi semua ayat Al-Qur'an, mushaf. Ya. Kemudian hatta walau ayatan wahidatan kutibat fi waraqah. Walaupun satu ayat ditulis di waraqah, walam yakun ma'aha ghairuha. Walaupun satu ayat ditulis di suatu kertas dan tidak ada lagi lainnya yang ditulis. Misal seseorang nulis ayat kaligrafi di kertas. Ya, atau dia nulis surat Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad di kertas. Diperbagus tulisannya, khalas, kaligrafi. Ya belajar aja gitu. Maka hukumnya hukum mushaf. Ketika tidak ada tulisan lain, hukumnya hukum mushaf. Itu seperti maksudnya. Hukumnya hukum mushaf. Maka dikatakan wakadzal lauh lahu hukmul mushaf. Lauhah atau lauh. Lauh itu adalah gini, kayak misalnya orang dulu tuh nulis risalah atau pengumuman itu pakai secarik ini, tapi terbuat dari kulit kadang-kadang. Jadi dibuka terus diginiin gitu biasanya. Atau biasa antar raja ke raja risalah gitu. Nanti dikirim dan diikat pakai tali, terus dibuka talinya, terus dibuka gini dibaca. Ini namanya lauh atau lauhah. Ya. Anggaplah kayak misal kayak kalender kayak gitu, segede gitu. Ini al-muhim lembaran seperti itu. Lembaran jika isinya mushaf doang, Al-Qur'an doang, maka mushaf. Kadang antum ngelihat di mana ya terakhir anak ngelihat itu ada di masjid tulisan surat Yasin. Ya, lupa di mana lihat, apa dekat sini apa ya. Pokoknya tulisan surat Yasin. Jadi satu lembar ini Yasin satu semua. Dari ayat pertama sampai ayat terakhir. Ini namanya lauhah, dipajang di masjid. Dan ini hukumnya hukum mushaf.
karena isi Quran doang. Begitu. Nah, ini sekarang kita tahu nih cakrawala ini bahwa mushaf adalah apa-apa dari lembaran atau buku yang isinya hanya Al-Quran atau didominasi oleh ayat Al-Quran. Ini berarti definisi mushaf adalah lembaran atau buku yang isinya seluruhnya ayat Al-Quran atau didominasi oleh ayat Al-Quran, maka ini mushaf. Maka ini hukum mushaf secara zat atau hukumnya hukum mushaf gitu. Katakanlah itu semua adalah mushaf, sehingga ada hukum tersendiri untuk benda-benda ini. Ada hukum tersendiri, yaitu wajib untuk diagungkan. Kemudian yang kedua, bagi orang yang berhadas kecil maupun besar haram untuk menyentuhnya. Kalaupun mau menyentuhnya gimana? Harus dengan wasithah, yaitu harus dengan perantara tisu, kain, dan semisalnya. Tidak dengan kulit langsung bertemu dengan lembaran atau bukunya. Inilah hakikat mushaf. Inilah hakikat mushaf. Jadi lembaran atau buku yang isinya murni ayat Al-Quran atau didominasi oleh ayat Al-Quran. Nah, dari definisi ini akhirnya kita juga bisa memahami bahwasanya suatu lembaran atau suatu buku jika lebih didominasi oleh non Al-Quran, maka hukumnya bukan hukum mushaf. Suatu lembaran atau suatu buku yang didominasi oleh non kalam Allah, non Al-Quran, maka hukumnya bukan hukum mushaf. Ini ya, diperhatikan. Kayak buku tafsir. Tafsir Ibnu Katsir. Tentu lebih banyak penjabaran Ibnu Katsir, kalam manusia, dibandingkan ayat Al-Quran murni. Ya jelas, namanya juga kitab tafsir. Ya. Namun apabila antara ayat dengan tafsirnya itu sama jumlah hurufnya, saking minimalis tafsirnya, ayat sama dihitung-hitung sama jumlahnya, maka lebih didahulukan bab al-mahdzur, yaitu lebih dianggap ini mushaf. Ya, supaya hati-hati jika sama ya. Atau di suatu secari kertas, misalnya tafsir untuk ayat idzas samaa'u fatarat, maka ada tulisan terjemahan atau tulisan tafsiran bahasa Arabnya, namun jumlah huruf dengan idzas samaa'u fatarat itu sama gitu loh. Jumlah hurufnya sama. Saking simpelnya itu tafsir. Antara huruf tafsiran dengan huruf kalam Allah itu sama jumlahnya. Maka yang sahih adalah ini hukumnya hukum mushaf. Taib. Kalau misalnya lafal Qur'annya lebih banyak dibandingkan non-Qur'an, maka jelas ini hukumnya hukum mushaf. Ya. Taib. Sekarang kita lihat Al-Quran, mushaf cetakan Riyadh atau Madinah atau Beirut atau manapun, bahkan Indonesia sekalipun. Ada enggak di dalam mushaf tersebut tulisan-tulisan Al-Quran? Pasti ada. Penerbitnya siapa, tahun berapa, terus nasihat atau hadis atau apa. Itu pasti ada itu. Keterangan suratnya itu pasti ada. Tapi lebih dominan Al-Quran full. Maka ini hukum mushaf jelas. Nah, sekarang pertanyaan Anda, gimana dengan Al-Quran terjemahan? Dia hukumnya hukum mushaf atau hukumnya hukum kitab tafsir atau non-mushaf? Ayo, gimana ikhwan? Harus dipahami, harus paham. Al-Quran terjemahan hukumnya hukum mushaf atau bukan mushaf? Mushaf sebagai kehati-hatian. Nah, ini Pak Zul. Ada lagi yang lain? Atau mau ikut beliau? Atau ikut Ana? Ayo, antum mau ikut mana? Beliau atau Ana? Secara kehati-hatian, iya.
karena di dalamnya ada ayat Al-Quran. Tapi secara hukumnya enggak, ini bukan mushaf yang dimaksud. Kenapa begitu? Karena lebih dominan non Al-Quran. Kok gitu? Itu kan terjemahan Al-Quran gitu. Berarti Al-Quran dong? Enggak. Terjemahan Al-Quran itu bukan kalam Allah secara zat. Itulah terjemahan terhadap kalam Allah. Faham enggak ini bedanya? Beda antara kalam Allah dengan terjemahan terhadap kalam Allah. Kif? Ya. Antum baca Al-Fatihah di salat dengan menyebut nama Allah, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Rabbil Alamin, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Raja untuk hari pembalasan. Antum baca Quran enggak itu namanya? Enggak, antum baca terjemahan. Sah enggak salatnya itu? Enggak sah. Berarti beda antara terjemahan dengan aslinya kalam Allah Azza wa Jalla. Bisa paham di sini coba? Kalau di suatu lembaran ada terjemahan Al-Fatihah tanpa Arabiknya dengan menyebut nama Allah Maha Pengasih dan Penyayang, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Ini hukumnya hukum mushaf bukan? Bukan. Karena terjemahan itu bukanlah kalam Allah. Oke, faham di sini coba ya. Terjemahan bukan kalam Allah. Oke. Berangkat dari itu, maka seluruh yang kita lihat sekarang mushaf terjemahan, walaupun namanya mushaf secara nama uruf dan penerbitnya mushaf ditulisnya. Mushaf terjemahan. Lebih banyak mana hurufnya dan kalimatnya? Ayat Al-Qur'annya atau terjemahannya? Pasti terjemahannya. Belum ditambah dengan sababun nuzul, ditambah dengan mufradat atau kosakata, tafsiran. Ini udah sekarang manzilahnya kitab tafsir. Makanya terjemahan itu enggak ada terjemahan harfiah, adanya terjemahan tafsir. Karena terjemahan harfiah itu malah enggak boleh untuk Al-Qur'an, enggak boleh. Ulama mereka mengatakan haram menerjemahkan Al-Qur'an secara harfiah. Makanya sebagian ulama mentahzir dan melarang penerjemahan dengan perkata-perkata ini. Ya, sebagian ulama, enggak semuanya. Terjemahan perkata-perkata. Karena itu kadang menimbulkan distorsi pemahaman orang yang membacanya. Terjemahan perkata itu ada tuh. Ya, jadi satu kata. Enggak, itu malah justru kadang merusak pemahaman. Yang sahih adalah terjemahan tafsir, yaitu versi tafsir, dirangkai kalimatnya. Itu yang sahih. Dan ketika itu terjemahan secara tafsir, berarti kan bukan murni ayat. Itu adalah hasil dari penafsiran seorang alim atau para ulama dari ayat ini, kemudian dirangkai jadi suatu kalimat yang paling ringkas namun mewakili isi dari ayat. Begitu. Maka ini bukan kalam Allah, ini kalam manusia. Ini kalam manusia. Kalam Allah adalah versi aslinya, yaitu Al-Quran dengan bahasa Arab itu. Maka mushaf terjemahan walaupun secara urf disebut mushaf, dia bukan mushaf secara hakiki dan hukmi dan hukum gitu. Maka ketika antum atau istri antum beres rumah, antum berhadas, istri antum misal lagi haid, kemudian mindahin mushaf terjemahan, itu enggak masalah. Enggak masalah. Tapi ketika antum berhadas atau istri antum haid lagi beres rumah, terus yang mau dipindahin adalah mushaf Al-Quran yang full concentrate Al-Quran doang, maka enggak boleh. Enggak boleh megang dengan kulit gitu aja, melainkan harus dengan perantara penghalang, misalnya tisu, sarung tangan, sapu tangan, atau semisalnya. Ini hukum, ya. Itu masuknya haram. Nah, taib. Ada dua pendapat ulama sebenarnya masalah ini. Jumhur ulama mengatakan bahwasanya memegang mushaf dalam keadaan berhadas itu haram, dan ini pendapat yang lebih sahih insyaallah. Jumhur ulama. Memang ada ulama dari kalangan az-zahiriyah, mazhab zahiri, disebutkan oleh Ibnu Hazm dalam Al-Muhalla bahwasanya memegang mushaf
ketika berhadas itu tidak haram. Jadi dua pendapat, haram, tidak haram secara mutlak. Dan pendapat haram ini jumhur ulama. Dalil yang mereka bawakan untuk mengharamkan memegang mushaf ketika berhadas yaitu di surat Al-Waqi'ah, la yamassuhu illal mutahharun, la yamassuhu illal mutahharun, yaitu innahu laqur'an karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun tanzilun min rabbil alamin. Tentang Al-Qur'an, tidaklah menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci. Bagi jumhur ini bisa ditafsirkan orang suci adalah orang-orang yang tidak berhadas, sudah wudu atau sudah mandi sebelumnya. Namun penafsiran ini dibantah oleh ulama yang kedua yang tidak mengharamkan megang mushaf saat berhadas. Bantahannya bahwa tafsiran yang sahih ini adalah malaikat, bukan manusia, dan juga ini bukan suatu pelarangan terhadap manusia untuk memegang al-mushaf dalam keadaan berhadas. Oke, dibantah. Namun kemudian dalil yang kedua bagi jumhur, Nabi SAW menulis risalah kepada Amr bin Hazm kepada ahli Yaman dengan di antara kalimatnya alla yamassal Qur'ana illa tahir, dan agar tidak menyentuh Al-Qur'an kecuali orang yang suci. Ya, kecuali orang yang suci. Dan di sini maksud dari tahir di sini yaitu orang beriman yang suci. Karena orang kafir memang enggak boleh menyentuh Al-Qur'an. Maka orang beriman yang suci, yang setelah bersuci dari hadas besar maupun kecil. Hadis ini didhaifkan sebagian ulama. Tetapi misal hadis ini pun kata-kata kita katakan dhaif, tetapi popularitas dan pengamalannya itu sudah diamalkan oleh ulama dari zaman kapan tahu. Ya. Dari kalangan orang-orang yang mendekati zaman salaf, mereka bahkan mengamalkan hadis ini, yaitu tidak memegang mushaf kecuali orang yang suci. Sehingga dengan takdir seperti ini menunjukkan bahwasanya inilah hukum sebenarnya walaupun hadis ini dhaif. Kedhaifan sanad hadis ini tidak menjadikan hukum ini, yaitu dilarang menyentuh mushaf kecuali yang suci, itu serta-merta berubah gitu loh. Artinya ya ikhwan, kadang ada hadis dhaif tapi diterima oleh umat secara makna. Ada kalanya hadis dhaif dan tidak tersedia hadis yang sahih, namun diterima oleh para ulama secara makna. Karena kandungannya itu adalah kebaikan yang memang sesuai dengan prinsip syariat, mengagungkan Al-Qur'an misalnya. Ya. Maka apakah kalau misalnya kita jangan gini loh. Oh, itu hadis dhaif, berarti kita harus berpemikiran sebaliknya dari hadis dhaif tersebut. Belum tentu. Kadang ada hadis dhaif tapi kandungan maknanya itu ya benar gitu loh. Ada hadis dhaif tapi kandungan maknanya benar gitu. Enggak mesti ini ada hadis dhaif berarti kita harus menentang isi dari hadis dhaif itu. Belum tentu hadis dhaif itu isi batil semua. Karena yang didhaifkan ini apa? Biasanya apa? Sanadnya, perawinya. Gitu loh. Ada hadis dhaif yang memang isinya batil, ada. Ada hadis dhaif yang memang enggak bisa dipakai sebagai hujjah, ada. Tapi ada juga hadis-hadis dhaif yang lebih afdal daripada qiyas, lebih afdal daripada pendapat manusia, lebih afdal daripada ijtihad manusia. Sekarang coba antum pakai fitrah Islam kita deh. Tidak dalam hadis di sini, hadis dhaif di sini, tidaklah menyentuh mushaf kecuali orang yang suci.
Maksudnya orang yang mukmin yang suci. Oke. Nih. Ini hadis dhaif. Pendapat kedua, enggak apa-apa nyentuh mushaf orang yang berhadas. Kira-kira antum ketika mengagungkan Al-Qur'an lebih pro ke yang mana statementnya? Pasti yang pertama. Dalam rangka mengagungkan Al-Qur'an. Maka itulah para ulama, jumhur ulama, mereka mengamalkan hadis ini. Dan apakah mereka tahu ini dhaif? Banyak yang tahu ini hadis dhaif. Di sinilah teman-teman ikhwah, ketika kita tahu khazanah fiqhiyah, ilmiah seperti ini, kadang kita beradab kepada banyak dari ulama yang kadang memang betul ini hadis dhaif, tetapi secara makna ada kebaikan di situ yang itu bukan kebid'ahan, melainkan senafas dengan prinsip Al-Quran, prinsip Islam, mengagungkan Al-Quran. Makanya para ulama dan Syekh Utsaimin dan para ulama lainnya banyak mereka mengatakan haram megang mushaf dalam keadaan berhadas. Ya. Malah justru yang tidak mengharamkan itu termasuk agak gharib. Ya. Termasuk berbeda sendiri seperti mazhab Zahiriyah yang sudah punah memang sebenarnya mazhab tersebut. Ya. Taib. Ini dalil kedua. Dalil yang ketiga dikatakan oleh Syekh Utsaimin dalil nazar sahih, yaitu pandangan yang sahih. Ini ikhwan kalau ada pekerjaan di luar fadhal antum jangan memaksakan diri sini ya. Jangan enggak enak. Ya. Takutnya nanti kewajiban antum enggak terpenuhi ya.